Hai seluor, terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya Mamang mau ingetin kalau video ini mengandung spoiler konten. Barangkali ada yang tidak suka, silahkan close video ini ya. Hayu, luncur. Film ini berlatarkan pada tahun 2003. Ada sepasang suami istri, yakni Wati dan Andri, yang sudah lelah hidup miskin. Mereka pun ingin kaya raya dengan cepat, sehingga saat itu mereka datang ke sebuah kuburan yang ada di dalam hutan. Mereka pun meminta kekayaan kepada sosok demit yang konon bersemayam di sana. Andri dan Wati hidup sederhana di sebuah kontrakan kumuh. Mereka hidup serba pas-pasan dengan gaji Andri yang jauh dari kata cukup, karena ia hanya bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit. Setelah mencoba pesugihan di kuburan semalam, bukannya uang yang Wati dapatkan, tetapi malah seorang anak. Kala itu, Wati menyembunyikan kehamilannya dari sang suami. Walaupun hidup serba seadanya, namun pasangan suami istri itu bisa saling melengkapi. Kemudian, Wati tanpa sengaja melihat lowongan pekerjaan dari sebuah kertas koran yang dijadikan bungkus nasi. Koran itu ternyata masih baru. Terdapat sebuah loker yang membutuhkan tenaga kerja untuk mengurus seorang nenek yang sudah setengah stroke. Gaji yang ditawarkan sebesar 8 juta per bulan, yang mana angka 8 juta lumayan besar di tahun itu. Tidak lama kemudian, datang ibu kontrakan yang hendak menagih. Dia memberikan waktu 2 minggu, dan apabila mereka tidak bisa bayar, maka mau tidak mau mereka harus keluar dari kontrakannya. Tidak ada pilihan lain, mereka pun mencoba peruntungan melamar pekerjaan itu. Keesokan harinya, Wati dan Andri datang ke alamat yang tertera pada lowongan kerja itu. Betapa terkejutnya mereka melihat rumah itu sangat besar. Gede nemen, Rek. Edan. Mereka semakin yakin pemilik rumah ini kaya raya. Setelah itu, mereka pun bertemu dengan Sata, pemilik rumah itu. Saat wawancara, Andri mengaku sempat berkuliah jurusan kesehatan, namun tidak sampai lulus karena masalah biaya. Sementara Wati mengaku berpengalaman mengurus orang tua yang sedang sakit itu seperti kembali menjadi bayi, jadi harus bisa bersabar. Pada akhirnya, karena latar belakang yang cukup meyakinkan, mereka berdua pun diterima seluruh. Keesokan harinya, mereka datang kembali ke rumah Sata dan membawa semua barang-barangnya karena tidak akan kembali lagi ke kontrakan yang kumuh itu. Kemudian, Sata pun menjelaskan kepada mereka berdua apa saja yang harus dilakukan setiap hari di rumah ini. Setiap pagi, Wati dan Andri harus bangun tepat waktu, bersih-bersih, memasak, mengurus nenek, dan menyiapkan segala keperluannya. Kemudian, mereka harus mengganti sesajen yang ada di halaman rumah setiap hari dengan yang baru. Lalu jangan lupa nyalakan dupa setiap hari. Mereka diantar ke kamar tempat mereka beristirahat. Wati dan Andri seketika girang karena kamarnya besar, luas, dan tentunya lebih bagus daripada tempat tinggal mereka. Setelah itu, mereka berdua pun dipertemukan dengan nenek. Tampak terlihat nenek sedang duduk di kursi goyangnya sambil menyanyikan tembang yang diiringi oleh kecapi. Sata memberitahukan jika pembantu yang baru sudah datang dan mulai bekerja hari ini. Nenek pun dibawa keluar rumah untuk berjemur, sementara Andri diajari untuk mengganti sesajen. Tidak lama kemudian, 2 hansip desa datang ke rumah. Mereka mengantarkan sekantong kembang kantil segar yang merupakan pesanan nenek. Coba bawa bunga kantil requestnya nenek. Masih seger-seger. Mas Sata selalu memberikan uang lebih, dan hal itulah
yang membuat para warga menjadi segan dengan keluarga nenek. Sata pun pamit bekerja, begitu pula dengan para hansip. Wati memberikan kembang kantil itu kepada nenek. Secara mengejutkan, Wati melihat nenek memakan kembang itu. Siang harinya, Wati membuatkan nenek semangkuk bubur. Wati menyuapi nenek sambil bertanya-tanya, namun nenek tidak menjawabnya dan hanya terdiam. Nenek pun melempar sendok membuat bubur menjadi tumpah. Ojo melu-melu. Wati terkejut karena wajah nenek mendekat sambil berkata, "Ojo melo-melo." Udah, kenyang toh? Malam harinya, Wati memandikan nenek di dalam bathtub. Ketika itu, nenek terus menatap ke arah jendela. Wati pun mengecek, namun tidak ada apa-apa di sana. Nenek memberontak, seperti ada sesuatu di hadapannya. Nenek yang takut mencengkram tangan Wati hingga tak sengaja menyakar kulitnya. Wati yang kesakitan bergegas pergi dan meninggalkan nenek sendirian di sana. Ternyata memang ada sosok yang sejak tadi memperhatikan nenek. Kemudian sosok itu berada tepat di atas bathtub. Seketika air berubah menjadi keruh dan berwarna hitam. Karena mendengar kebisingan itu, Andri pun datang menghampiri nenek. Ia terkejut melihat nenek kejang-kejang di dalam bathtub. Sementara itu, Wati sedang berada di warung nasi. Di sanalah ia mendapatkan banyak informasi. Mbak Wati betah di sana. Rumahnya kan besar banget, Nenek Dasa. Yang pertama, Wati baru mengetahui jika nama nenek adalah Nenek Darsa. Sebenarnya tidak ada yang tahu nama asli nenek, tetapi semua anak nenek di belakangnya diberi nama Darsa. Kemudian, nenek mempunyai 5 anak dari suami pertamanya. Yang pertama yaitu Dewi, namun ia meninggal pada usia remaja karena mengalami kecelakaan. Dan suaminya nenek meninggal karena kejadian itu. Dia stres kehilangan anak pertamanya. Terus yang kedua namanya Mbak Ata. Namun dia pun sudah meninggal tahun lalu saat hari ulang tahun nenek. Yang ternyata seluruh Mbak Dwi pun dulu mengalami kecelakaan pada saat ulang tahun nenek. Kemudian yang ketiga Mbak Asta, yang keempat Mbak Nawa, baru yang terakhir Mas Sata. Dan anehnya, semua anak-anak Nenek Darsa tidak ada yang menikah. Mereka memberitahu agar Wati jangan heran apabila terjadi banyak kejadian aneh di rumah nenek. Karena konon katanya, banyak warga bilang nenek sering dikirimin santet, namun tidak ada satupun yang mempan. Banyak warga yang bilang kalau nenek itu sering dikirimin santet, tapi nggak ada satupun yang mempan. Kemudian, banyak yang bilang juga di rumah nenek ada berangkas, yang mana isinya bisa bikin kaya 7 turunan. Mendengar itu, Wati yang semula ketakutan menjadi semangat kembali karena sebenarnya ia ingin mengincar harta benda yang ada di rumah nenek. Sesampainya di rumah, Wati melihat kucing nenek, yaitu si Belang, sudah mati berlumuran darah. Wati bergegas memberitahu Andri yang ada di dalam kamar nenek. Pokoknya nenek tidak boleh sampai tahu kalau si Belang mati. Wati menyuruh Andri untuk menguburnya. Nanti kalau nenek bertanya, ia akan menjelaskan seolah-olah si Belang kabur dari rumah. Andri pun menguburkan kucing nenek di halaman belakang rumah. Terlihat ada sosok misterius yang menatapinya dari kejauhan. Sementara itu, Wati sedang masak bubur untuk nenek. Tiba-tiba saja lampu mati. Di dalam kamar, nenek ketakutan karena sosok seram merayap dari bawah ranjang. Seketika nenek diserang dan mengalami kejang-kejang.
Hingga akhirnya nenek tewas dengan mata, hidung, mulut, dan telinga yang mengeluarkan darah. Ketika Wati melihat keadaan nenek, sontak ia histeris. Andri pun datang karena jeritan Wati. Setelah diperiksa, napas nenek sudah tidak ada, detak jantungnya tidak terdengar, nadinya pun tidak berdenyut lagi. Wati curiga nenek terkena santet karena matinya sangat tidak wajar. Andri bergegas akan menelepon Sata untuk memberitahukan hal ini. Namun Wati mencegahnya karena mereka bisa jadi tersangka atas kematian nenek. Kemudian ada sebuah kalimat yang lumayan menusuk. Kita itu orang miskin. Udah pasti kita salah. Udah pasti salah. Hukum itu gak berlaku buat orang miskin. Buat orang miskin. Sehingga Andri tidak jadi melaporkan hal ini kepada Mas Sata. Beberapa lama kemudian, Andri mengajak Wati untuk kabur saja dari rumah ini supaya tidak tanggung jawab atas kematian nenek. Namun, Wati tidak akan pulang sebelum menemukan harta karunnya. Ya, Wati mengincar uang dan emas milik nenek yang ada di dalam rumah ini. Setelah mendapatkan itu, Wati baru mau pulang. Andri tidak setuju. Dia tidak mau mencuri. Wati berkata tidak apa-apa. Lagi pula tidak ada yang memakai hartanya nenek. Semua anak-anaknya juga tidak ada yang peduli, bahkan menyuruh mereka untuk mengurusnya. Tidak ada yang peduli. Anggap saja harta yang mereka rampas itu sebagai bonus mereka bekerja di rumah ini. Wati pun mengingatkan Andri kembali kepada hutang-hutangnya, terutama hutang ibunya yang sangat besar. Karena itulah Andri pun setuju dengan Wati untuk mencuri harta nenek. Kemudian Wati menyuruh Andri menjaga mayat nenek di kamar. Sementara ia akan berkeliling mencari harta karun. Dengan membawa sebatang lilin sebagai penerangan, Wati pun terus menelusuri rumah. Sementara di kamar, Andri merasa merinding karena berduaan dengan mayat nenek. Tidak lama dari itu, Andri berteriak memanggil Wati karena ia melihat sesuatu di dalam lemari kamar nenek. Sepertinya nenek menyimpan hartanya di dalam lemari ini. Namun sayang pintu itu dikunci. Tanpa mereka sadari, sosok hantu nenek tersenyum dari arah belakang. Kemudian mereka berusaha membobol pintu lemari menggunakan besi kawat. Namun hasilnya nihil. Lemari itu tak kunjung terbuka. Lama-kelamaan, malam semakin larut. Mereka berdua pun mulai mengantuk. Beberapa jam pun berlalu. Andri terbangun dari tidurnya, kemudian menatap kembali lemari itu. Kemudian, ia melihat mayat nenek tidak ada di atas kasur. Tiba-tiba, ada sesuatu di bawah lantai yang tertutupi oleh selimut. Ketika Andri hendak membuka selimutnya, tiba-tiba ia ditarik. Ketika itu, Andri bertemu dengan hantu nenek. Andri berusaha membaca ayat kursi. Namun, karena jarang mengaji, ia terlupa dengan kelanjutan ayatnya. Seketika hantu nenek meneruskan ayatnya secara mengerikan. Inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim. Dan ternyata itu semua hanya mimpi. Tak terasa hari sudah pagi. Sepanjang malam, mereka berdua tidur di samping lemari. Ketika menengok ke arah samping, Andri melihat hantu nenek lagi berada tepat di hadapannya. Andri pun menutup matanya, kemudian berusaha membangunkan Wati. Namun ketika itu, hantu nenek tiba-tiba hilang. Wati dan Andri pun terkejut karena mayat nenek menghilang. Mereka pun menemukannya di bawah kasur.
Mereka merasa heran siapa yang telah memindahkan mayat nenek. Kemudian terdengar bel rumah berbunyi. Ternyata itu Pak Hansip yang akan mengirimkan kembang kantil. Hansip pun bertanya keberadaan nenek, karena sekarang adalah waktunya nenek berjemur. Andri menjawab nenek sedang sakit. Kemudian Wati segera memberikan uang supaya Hansip itu cepat pulang. Ini udah tugasnya loh. Sebelum pulang, Pak Hansip menyapa nenek yang terlihat di jendela kamarnya. Cepat sembuh. Tidak lama dari itu, telepon pun berdering. Telepon itu dari Mas Sata yang mengabari bahwa sore ini ia akan datang ke rumah untuk bertemu dengan ibunya. Tentu hal itu membuat Andri dan Wati seketika panik. Mereka pun mencari cara bagaimana agar Mas Sata tidak mengetahui kematian ibunya. Kemudian Wati memiliki ide. Bagaimana jika mereka mengawetkan mayat Nenek Darsa? Andri pun bergegas pergi ke rumah sakit tempat kerjanya saat dulu. Melalui temannya, ia pun bisa membeli formalin. Karena saat dulu Andri sering menjaga mayat, jadi dia tahu bagaimana cara mengawetkannya. Di luar dugaan, Sata datang ketika siang hari, sementara mereka belum selesai mengurus mayat nenek. Wati bergegas mengelap wajah nenek, kemudian meriasnya dan mengganti pakaiannya. Beruntung saat Sata masuk ke dalam kamar, Wati sudah beres mengurus nenek. Wati mengatakan nenek sedang tidur. Sebenarnya tujuan Sata datang ke sini hanya untuk meminta cap jari nenek. Ia ingin pinjam uang nenek karena akan menjalankan bisnis yang baru. Nanti jika untung, Sata akan mengembalikan uang nenek berkali-kali lipat. Sata akan datang lagi ke rumah saat hari ulang tahun nenek. Nanti Mbak Nawa pun akan datang juga bersama dengan anak adopsinya. Wati merasa heran karena Mas Sata benar-benar tidak peduli kepada ibunya. Dia datang hanya untuk cap jari nenek untuk mencairkan uang, sampai-sampai tidak sadar kalau ibunya sudah meninggal. Di keesokan harinya, Andri dan Wati membawa mayat nenek berkeliling agar para warga tidak curiga dan mengira nenek masih hidup. Nenek pun disapa oleh Pak Hansip dan juga Ibu Warung. Saat itu, mereka tampak mengobrol dengan mayat nenek. Ternyata di pandangan orang lain, nenek terlihat masih hidup dan bisa berinteraksi dengan mereka. Andri dan Wati pun tentunya kebingungan dengan kejadian itu. Andri ketakutan apabila hanya mereka berdua saja yang bisa melihat nenek sudah mati. Wati pun memukuli Andri dengan bantal karena suaminya penakut. Tanpa disangka-sangka, muncul banyak uang kertas dari dalam bantal itu. Ternyata selama ini nenek menyimpan uangnya di balik bantal. Ketika mengecek bawah kasur, mereka semakin terkejut karena terdapat uang yang lebih banyak di sana. Selain itu, ada kunci rahasia tersimpan di sana. Terhitung, total uang yang mereka temukan ada 20 juta. Mereka sangat bergembira. Untuk merayakan ini, mereka pun minum alkohol yang ada di rumah nenek. Kemudian Andri mengajak Wati pergi. Uang 20 juta sudah cukup bagi mereka. Namun Wati tidak mau. Ia belum puas. Masih ada harta nenek yang belum mereka bawa. Wati meminta Andri agar sadar jika hutang mereka banyak. Kemudian mereka harus membayar sekolah adiknya Andri dan juga kebutuhan ibunya. Tidak terasa, uang 20 juta akan cepat habis. Wati yang sudah mabuk bercanda dengan mayat nenek. Seketika lampu mati. Andri melihat Wati bernyanyi lagu tembang sambil menari-nari. Kamu kenapa, Wati?
Andri yang ketakutan pun hanya bisa menutup kedua matanya. Keesokan harinya, Wati tersadar lebih awal. Ia segera merapihkan uang yang berserakan di bawah lantai. Tiba-tiba saja di hadapannya ada kaki nenek. Wati berusaha membangunkan Andri, namun setelah itu hantu nenek menghilang. Andri berkata ada yang tidak beres. Sepertinya nenek tidak suka jika mereka mengambil uangnya. Menurutnya 20 juta sudah cukup, lalu mengajak Wati pulang. Uang segitu, bentar lagi juga habis, nggak akan bersisa. Kita udah dapat duitnya, itu udah cukup, Cuk. Melihat istrinya berubah menjadi serakah, Andri pun memilih pergi dari rumah ini sendirian. Namun ketika mengemasi barang, seketika terdengar jeritan Wati. Ternyata kunci di balik kasur itu adalah kunci pintu lemari yang selama ini berusaha mereka bobol. Secara mengejutkan, di dalam lemari itu ada sebuah pintu lagi yang mengantarkan mereka ke sebuah tempat rahasia. Tempat harta nenek yang sebenarnya disembunyikan di sana. Dan benar saja, Slur, ada sebuah berangkas di sana. Namun Andri salah fokus dengan meja ritual milik nenek. Di meja itu ada 3 foto anak kandung nenek, yaitu Mbak Asta, Mbak Nawa, dan juga Mas Hatta. Selain itu, terdapat pula foto nenek dengan banyak anak-anak. Seketika Andri dibisiki oleh para arwah anak itu. Kemudian Andri dipanggil oleh Wati yang menemukan berangkas. Sepertinya harta nenek disimpan di sini. Tetapi berangkas itu dikunci dan harus memasukkan beberapa pin angka. Ketika tengah berusaha membuka berangkas itu, tiba-tiba terdengar suara orang yang masuk ke rumah ini. Ketika berbalik badan, mereka melihat ada Mbak Nawa dan anak adopsinya yang ternyata sudah datang ke rumah ini. Mbak Nawa menyuruh Andri mengambil barang bawaannya di lantai bawah. Tentu tujuan Nawa datang ke sini untuk merayakan acara ulang tahun nenek yang akan dilaksanakan besok. Nenek kebiasaan deh, kalau Nawa mau datang, pasti kamarku diberesin duluan. Mereka berdua pun mengobrol 4 mata. Andri mengajak Wati untuk pergi dari sini sekarang juga. Tetapi Wati tidak mau. Tinggal 1 langkah lagi bagi mereka untuk mendapatkan harta karun nenek. Tinggal sebentar lagi aja ya. Kita udah tinggal selangkah lagi loh. Kemudian Banawa datang menyuruh mereka membeli beberapa barang di warungnya Bu Marni. Ketika Andri sedang di warung, para warga penasaran dengan foto yang dipegang olehnya. Bu Marni, kopi. Foto siapa itu, Mas? Andri berkata itu foto nenek bersama anak-anaknya. Ternyata para warga desa sudah curiga sejak lama jika anak nenek memang banyak. Sepertinya mereka berasal dari bapak yang berbeda-beda. Mereka pun baru sadar jika nenek memberikan nama anak-anaknya dengan angka yang berurutan. Contohnya seperti Nawadarsa yang berarti angka 99. Artinya tuh 99, ya kan? Sementara Satadarsa artinya 100. Jika nenek punya 100 anak, berarti berapa umur nenek sekarang? Mereka curiga nenek hidup abadi tidak akan pernah mati. Tetapi semua anak nenek akan mati dijadikan tumbalnya. Sekarang hanya 3 yang tersisa. Selalu ada 1 anak yang akan mati di hari ulang tahun nenek. Sementara itu, di rumah Wati melihat Banawa dan anaknya mengobrol bersama nenek seperti biasa saja. Wati jadi kebingungan, sebenarnya nenek masih hidup atau sudah mati. Kemudian Andri datang, mengajak paksa Wati untuk pergi dari rumah ini. Karena ia sudah tahu jika nenek melakukan pesugihan. Dia telah menumbalkan banyak anaknya sehingga bisa hidup abadi. Namun Wati sangat keras kepala. Ia pantang pergi sebelum dapat harta nenek. 1 langkah lagi. Kita bisa ambil harta karunnya. Andri mengaku kepada Wati bahwa ia takut, Slur.
takut dijadikan tumbal juga. Akan tetapi, Wati lebih takut hidup miskin. Aku lebih takut miskin. Pada malam hari, saat semua orang sudah tidur, Wati nekat menyelinap masuk ke kamar nenek. Kemudian ia membuka pintu lemari dan masuk ke ruangan rahasia. Wati segera menuju berangkas, kemudian mencoba membukanya. Ketika itu, Wati merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari arah belakang. Karena tidak fokus, Wati pun tidak dapat membuka kunci berangkas itu. Di sisi lain, ketika tidur, Andri sadar Wati tidak ada di kasur. Ia melihat Wati ada di ruang tengah, sedang diam di pojok ruangan. Ketika dihampiri, seketika Andri pingsan. Wati? Keesokan paginya, Andri dibangunkan oleh Sata yang baru saja sampai di rumah. Sata memarahi Andri karena terlambat bangun. Kemudian Sata meminta Andri agar memotong ayam cemani yang ada di dalam kandang untuk perayaan ulang tahun nenek hari ini. Ketika tengah memotong ayam, Andri pun mengalami gangguan, di mana saat itu Andri melihat yang ia potong bukan ayam, tetapi istrinya Wati. Andri sangat histeris melihat itu. Ia pun tidak kuat lagi dengan semua teror ini. Kemudian, ia masuk ke dalam rumah, lalu berkata jujur kepada Sata dan Nawa jika selama ini nenek sudah meninggal. Mayatnya berusaha diawetkan oleh mereka berdua. Tetapi ternyata, secara mengejutkan, nenek terlihat hidup lagi, bahkan sedang bermain bersama anaknya Mbak Nawa. Wati memarahi Andri karena kejadian tadi. Ia tidak habis pikir, Slur. Untungnya Mas Sata tidak percaya dengan ucapan Andri, sehingga mereka tidak dilaporkan kepada pihak polisi. Lagi dan lagi, entah untuk yang keberapa kalinya, Andri mengajak Wati pergi dari rumah ini. Ia sudah tidak kuat dengan semua teror nenek. Pokoknya kita harus bisa buka berkat itu. Astaga, yang masih kamu... Andri tidak mau hidup kaya kalau ketakutan seperti ini. Lalu Wati menepis. Memangnya hidup miskin gak akan bikin mereka ketakutan. Wati akhirnya jujur dengan kehamilannya. Ini adalah alasan Wati ingin kaya, supaya hidup mereka terjamin dan tidak mengalami keguguran lagi karena kurang biaya rumah sakit. Mendengar Wati hamil, hati Andri seketika luluh. Ia pun akhirnya mau membantu Wati mengambil harta nenek. Mereka berdua pun membuat sebuah rencana. Pokoknya mereka harus bisa membongkar berangkas nenek. Nanti saat sibuk mempersiapkan acara, Andri akan mengalihkan perhatian semua orang. Lalu Wati harus bergegas masuk ke ruangan rahasia untuk membuka berangkas nenek. Andri sudah menuliskan beberapa kombinasi angka yang dapat membuka berangkas itu, dimulai dari tanggal lahir nenek dan susunan tanggal lahir anak-anaknya nenek. Pokoknya Wati harus mencoba memasukkan satu persatu angka itu sampai berangkasnya bisa dibuka. Mereka harus bisa mengambil harta karunnya sebelum Mbak Asta, anak ketiga nenek, sampai di rumah. Di sisi lain, saat Mbak Asta sedang di perjalanan, tiba-tiba ia mengalami kecelakaan. Secara misterius, ia tertimpa palang listrik sehingga seketika tewas. Sementara itu, Wati berusaha masuk ke dalam ruangan rahasia. Namun ketika itu, ia diteror oleh hantu nenek. Wati yang takut mengurung diri di dalam lemari. Tanpa disangka-sangka, ternyata nenek ada di dalam lemari juga. Ketika keluar dari lemari, Wati terkejut karena ia sudah berada di alam lain.
Di sana Wati melihat para hantu anak-anak nenek sedang berkumpul bersama. Wati berteriak sekencang-kencangnya. Ternyata itu semua hanya halusinasi. Kemudian Wati pun ditemukan oleh Andri. Wati yang ketakutan meminta kepada Andri untuk segera pergi dari rumah ini. Namun sekarang malah Andri yang tidak setuju. Tujuan mereka sudah sangat dekat, tinggal setengah langkah lagi. Andri meyakinkan Wati jika mereka pasti bisa membawa harta nenek dari rumah ini. Di saat perayaan ulang tahun nenek sedang berlangsung, mereka berdua pun bersama-sama masuk ke dalam ruangan rahasia, kemudian mencoba membuka berangkasnya. Singkat cerita, berangkas itu pun berhasil dibuka. Tidak pakai lama, mereka membungkus harta benda itu menggunakan sebuah kain. Setelah itu, mereka berdua bergegas keluar dari rumah nenek. Namun tentunya tidak semudah itu. Tiba-tiba saja, kaki Andri ditarik, terseret oleh hantu nenek. Wati berusaha menolong suaminya. Namun ketika keluar dari kamar nenek, seketika mereka berada di alam lain. Terlihat hantu nenek sedang merayakan ulang tahunnya bersama dengan para anak-anaknya yang sudah mati. Sementara di alam dunia, terlihat nenek sedang merayakan ultahnya bersama Nawa dan juga Sata. Mereka pun dikepung oleh hantu anak-anak nenek. Di saat itu, Wati tak sadarkan diri. Wati sadar. Pada akhirnya, Wati dan Andri pun terpisah. Andri menyuruh Wati pergi, kemudian selamatkan anak mereka. Andri mengorbankan dirinya sendiri demi anak dan istrinya. Akhirnya, Wati berhasil keluar dalam keadaan selamat, tentunya sambil membawa harta nenek. Seketika Wati teringat kepada suaminya yang selalu ada ketika susah dan juga senang. Bahkan dia rela berkorban demi dirinya seluruh. Akhirnya Wati balik lagi. Dia tidak bisa hidup tanpa suaminya. Ketika itu, Nenek Darsa sudah berdiri di depan pintu. Wati meminta ampun kepada nenek. Dia memohon agar Mas Andri dibebaskan. Nenek berkata, setiap perjanjian pasti ada sesuatu yang harus dibayar, harta atau nyawa. Wati pun mengembalikan harta milik nenek. Sehingga dengan itu, Andri pun dilepaskan dalam keadaan selamat. Mereka berdua bergegas keluar dari rumah Nenek Darsa. Pada ujungnya, mereka tidak dapat uang, tetapi dapat hikmahnya saja. Pesugihan membuat Nenek Darsa tidak akan pernah mati, tetapi semua itu mahal. Ada harga yang harus dibayar. Anak-anak nenek akan selalu menjadi tumbal di setiap ulang tahunnya. Sekarang yang tersisa hanya Nawa dan Sata. Mereka pun akan menjadi tumbal di tahun berikutnya. Dan film pun selesai.